berkuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi pribadi yang rela berkorban. Menjadi pribadi yang rela berkorban. Dalam bulan Maret ini kita dituntun oleh Tuhan untuk memahami tentang rela berkorban. Dan minggu pertama kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita belajar dengan seorang perempuan biasa pada awalnya, dan perempuan itu adalah menjadi seorang ratu yang hebat. Tetapi ratu yang bernama Ester ini, dia menjadi pribadi yang rela berkorban. Pada waktu Raja Ahasveros, di saat dia memberikan sebuah perjamuan yang hebat, selama 120 hari dia mengadakan pesta besar. Karena Raja Ahasveros telah memerintah banyak negara, itu Media dan Persia, dari India sampai Ethiopia. Oleh saking sukacitanya Raja Ahasveros, dia bikin pesta selama 120 hari. Dan setelah 120 hari, Raja membuat pesta lagi 7 hari dengan menghadirkan ratu yang pada waktu itu Ratu Wasti namanya. Nah, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada waktu di tengah-tengah riang hati dan gembira bahagianya Raja Ahasveros, sekaligus dia ingin memamerkan kecantikan istrinya Ratu Wasti pada waktu itu, maka dia menyuruh para pengawalnya memanggil Ratu Wasti. Tetapi Ratu Wasti menolak panggilan Raja Ahasveros. Maka murkalah Raja Ahasveros dan berkata, apa gerangan hukuman yang akan diberikan kepada Ratu Wasti yang menolak permintaan raja? Maka para penasehat raja memberikan nasihat dan usul kepada Raja Ahasveros pada waktu itu. Tidak baik apa yang diperbuat Ratu Wasti ini, ya Tuanku Raja. Bila Ratu Wasti saja sudah menolak, melawan, dan tidak taat kepada raja, bagaimanalah kami orang-orang biasa ini seandainya kami berkata kepada istri kami masing-masing, dan mereka juga menolak apa yang kami telah perintahkan, dengan alasan Ratu Wasti saja pun telah melawan dan menolak raja sendiri. Maka hendaklah Tuanku Raja memberi hukuman kepada Ratu Wasti. Maka detik itu Raja Ahasveros memberikan hukuman kepada Ratu Wasti dengan memecat dia menjadi ratu, dengan mengusir dia dari istana raja, karena Ratu Wasti tidak taat kepada Raja Ahasveros. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, maka dicarikanlah seorang perempuan yang tercantik di seluruh negeri Media dan Persia, dan didapatilah di antara banyak gadis-gadis yang telah dipilih, didapati dari sekian banyaknya gadis-gadis cantik itu, di pemandangan Raja Ahasveros, Ratu Wasti
seperti Ester lah yang telah menyentuh hatinya dan terpilih menjadi ratu. Sementara Raja Ahasverus tidak tahu siapakah Ester itu. Ester itu nama aslinya adalah Hadasa. Tapi dia diberi Ester setelah dia jadi ratu bagi Raja Ahasverus. Hadasa Ester ini adalah orang Yahudi, orang Israel buangan di tengah-tengah kerajaan Raja Ahasverus. Pada waktu Haman diangkat oleh Raja Ahasverus menjadi panglima bagi raja, maka timbullah kesombongan hebat bagi Haman, sehingga setiap orang yang berpapasan dengan Haman harus sujud menyembah sampai ke tanah. Nah, pada waktu itu ada seorang Yahudi bernama Mordekai. Pada saat berpapasan dengan Haman, tetapi Mordekai tidak tunduk dan tidak menyembah kepada Haman. Maka panaslah hati Haman. Lalu dia berkata, coba cari tahu siapa yang bernama Mordekai ini. Maka dicarilah asal usul Mordekai. Ternyata Mordekai adalah orang buangan di kerajaan itu, dan bangsanya adalah Israel, Yahudi, jemaat terkasih. Maka terlalu hina bagi Haman membunuh satu orang. Lalu dia meminta restu daripada Raja Ahasverus agar diperkenankan membunuh seluruh orang Yahudi di kerajaan Media dan Persia. Lalu diumumkanlah sebuah pengumuman surat dan ditempelkan di setiap dinding rumah tentang rencana pembunuhan besar-besaran atas orang Yahudi. Disitulah Mordekai menghadap Ahasverus, menghadap Ester, keponakannya itu, dengan berpakaian yang tidak layak. Mordekai masuk istana. Tetapi karena Ester tahu siapa Mordekai, maka dia menyuruh dayang-dayangnya untuk memberikan pakaian kepada Mordekai. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, pada waktu Mordekai datang ke istana, maka Ester rela berkorban. Yang pertama, kita melihat pengorbanan daripada Ratu Ester ini. Dia menerima Mordekai, orang biasa, orang yang tidak layak dan tidak pantas masuk istana. Tetapi Ester rela berkorban, menerima Mordekai apa adanya. Itu sebuah pengorbanan. Jemaat terkasih, kalau kita sudah menjadi orang hebat, orang konglomerat, orang kaya raya, bila ada pemilik kita datang ke rumah kita yang buat istana berlapiskan emas, sandalnya sudah busuk-busuk, pakaiannya sudah koyak-koyak, baunya menyengat, apakah kita rela menerima dan menyambut dia di rumah kita yang mewah itu? Menyambut seseorang untuk masuk di rumah kita, orang yang tak layak dan tak pantas menurut ukuran manusia, itu pengorbanan, jemaat Tuhan. Belum lagi orang mengejek, siapa itu kok bisa masuk di rumah orang yang hina itu, pengorbanan. Tapi bila datang orang hebat, orang kaya, orang pejabat ke rumah kita, kita sambut, itu ada kebanggaan, kebahagiaan, tidak ada pengorbanan. Tapi Ester menyambut Mordekai masuk istana. Yang kedua, kerelaan Ester berkorban, dia
pakaian yang terbaik buat Mordekai. Dan yang ketiga, dia mendengar apa yang disampaikan oleh Mordekai. Apa yang disampaikan Mordekai itu adalah pengorbanan yang sangat besar yang dilakukan oleh Ester, yaitu menghadaplah kepada Raja Ahasweros supaya Raja Ahasweros mengubah keputusannya untuk membunuh setiap kaum kita Yahudi di kerajaan ini. Nah, pada waktu itu ada undang-undang yang berlaku. Siapapun tidak bisa menghadap raja. Hanya ada 2 syarat. Baik ratu, baik anak, baik panglima, menteri, siapapun, hanya ada 2 syarat bila menghadap raja. Kok gak bisa dilakukan? Gak ada filenya. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kita terus akan memahami bagaimana Ratu Ester memberikan pengorbanan yang begitu luar biasa. Sekalipun dia sudah menjadi seorang ratu yang hebat, sekalipun dia menjadi seorang yang kaya raya, tetapi dia melakukan banyak pengorbanan. Jadi hanya ada 2 syarat yang bisa dilakukan atau diterima oleh raja bila dia menerima tamu atau orang menghadap dia. Yang pertama, bila dipanggil raja. Bila dipanggil oleh raja, itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang datang menghadap Raja Ahasweros, walaupun tidak dipanggil, tetapi orang itu menghadap, mungkin karena terpaksa. Syarat yang kedua, bila raja mengulurkan tongkat emasnya, maka orang itu layak diterima. Dan bila 2 ini tidak dipenuhi, tidak terjadi, maka kematianlah yang akan menjemput. Hukuman mati akan berjalan otomatis. Dan pada waktu Mordekai menyampaikan pesan kepada Ester demikian, pergilah menghadap Raja Ahasweros. Di hati dan di pikiran Ester bila itu dilakukan, hanya kematian. Tetapi Ester berkata lewat dayang-dayangnya kepada Mordekai, pergilah dan sampaikanlah kepada Mordekai supaya berpuasa 3 hari 3 malam untuk aku. Dan aku pun akan berpuasa 3 hari 3 malam. Baik dayang-dayangku. Dan bila aku mati, biarlah aku mati. Ayat yang ke-16 saya baca kembali. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja.
Jadi banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh Ratu Ester. Pertama, menerima Mordekai yang hina, yang tak layak di istana. Kedua, dia memberi pakaian yang terbaik buat Mordekai. Ketiga, dia rela berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Saya tanya jemaat Tuhan, siapa di sini yang 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum? Coba katakan. Kalau jemaat tidak yakin ini sebuah pengorbanan, buktikan. Saya sudah berkali-kali puasa 3 hari 3 malam, rasanya lebih baik mati jemaat Tuhan. Pas panas-panas seperti ini, rasa haus yang luar biasa, rasa lapar, terkadang saya harus tidur di lantai supaya rasa dingin. Betul-betul menyakitkan. 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Itu pengorbanan. Pengorbanan yang berikutnya, bila raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, maka Ester akan dihukum mati. Pengorbanan ini ditanggung oleh Ratu Ester. Jemaat terkasih, Ester itu siapa katanya? Ratu. Ester itu bukan seperti kita orang biasa. Ester bukan orang miskin, orang susah, orang jelek, bukan. Dia gadis tercantik dan lulus. Kalau ada merasa saya cantik kali, kalau mungkin di tes kecantikan mungkin gak masuk urutan ke 1 juta. Tapi selalu bilang, saya cantik sekali. Orang kalau berkata saya cantik sekali, bila dia sudah lulus minimal kecantikan tingkat TU, kecantikan tingkat kecamatan Percuseduan lulus, kecantikan tingkat kabupaten Deli Serdang lulus, kecantikan tingkat Sumatera Utara lulus, kecantikan tingkat Indonesia juara ke-100. Belum lagi kecantikan antar dunia, juara 1 miliar. Ester itu juara kecantikan. Penilainya bukan si Ando sama si Markupa. Nah, jurinya itu luar biasa. Gak sembarangan menilai. Hidungnya saja ini sedikit peset 1 cm dengan ini. Nah, ini udah ada ukuran. Tingginya ini 1 meter kotor, sudah gak masuk hitungan. Gendutnya ini 1 ton berat, apalagi ini gak mungkin lagi. Ester itu sangat cantik. Ester itu ratu. Kalau ibarat sekarang ini, Ester itu ibarat seperti istri Presiden Amerika Serikat. Amerika Serikat itu membawahi beberapa negara. Jadi beda dengan presiden kita, Presiden Republik Indonesia hanya 1 negara. Tapi kalau Presiden Amerika Serikat itu beberapa negara. Dia menjadi presiden. Luar biasa. Pertanyaannya, kita dirilah diri kita dari segi manapun, gak dapat hitungan kita kadang-kadang. Segi kecantikan juara 0, segi kaya juara 0, semua kita juara 0. Tapi sombongnya gak mau rela berkorban. Jadi jemaat Tuhan adalah jemaat yang rela berkorban. Amin. Amin. Dan saya uji itu ya. Sofa bulan ini harus nongol di sini. Kalau nggak nongol jangan bilang amin mulai sekarang. Aku tukang pelit Indonesia, nggak ada tangan kita.
Aku bukan rela berkorban, tapi rela mengorbankan siapapun. Nah itu, ya. Kalau nggak nongol itu, nggak lulus ini tema ini. Nah pertanyaannya, mengapa Esther bisa melakukan ini menjadi pertanyaan? Ya sudah dulu saja, nanti kalian bisa jadi stres sendiri ya. Ya, kalian sudah rela berkorban, ya. Cuma nggak berhikmat. Aturannya dari sebelum Pak Gembala Khotbah kasih tahu, nggak bisa buka. Ya, jadi mulai sekarang punya hikmat. Coba lihat sudah saya kirim. Nah, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus yang pertama, alangkah bagusnya kalau bisa ditampilkan, didukung oleh gambar-gambar yang sangat menarik, ya. Tapi nggak apa-apa. Yang pertama, mengapa Esther bisa melakukan itu? Karena Esther hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Nah ini yang pertama. Esther menyadari hidup yang dia hidupi ini bukan untuk dirinya sendiri. Banyak orang sampai hari ini dia hidup untuk dirinya sendiri. Apa yang dia cari hanya dia yang menikmati. Apa yang dia miliki hanya dia yang menikmati. Orang lain tidak perlu. Karena ini yang ku cari sendiri. Ini yang ku dapatkan sendiri. Enak kali orang-orang bisa nikmati. Hati-hati. Seandainya Esther hidup untuk dirinya sendiri, masa bodoh dengan orang Yahudi, masa bodoh dengan orang Israel. Mau mampus di situ, kenapa rupanya? Mau mati di situ, kenapa rupanya? Mau dibunuh nggak apa-apa. Aku saudara, aku sudah orang hebat. Esther bisa selamatkan diri sendiri. Tetapi Esther menyadari hidupku ini, apa yang ku alami ini, apa yang ku dapatkan ini, posisi yang ku terima ini, bukan untuk diriku sendiri. Hati-hati. Banyak kali orang hari-hari ini hidup untuk dirinya sendiri. Kalau bisa uangnya itu nggak boleh berkurang 1 rupiah. Kemana-mana dia pikirkan selalu cari untung. Kalau berpesta dia kasih 25.000, dia makan 75.000. Dia bawa nasi kotak 3 atau 2. Udah makan di bawah, makan di atas, turun lagi. Hati-hati. Bahkan ada istilah tarik-tarik pesta supaya makan gratis. Ah, ini malah petaka. Hati-hati. Hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk orang lain. Esther menjadi ratu bukan hanya untuk kesenangannya sendiri dan menikmati kemewahan sendiri. Esther menjadi ratu bukan untuk kebahagiaannya sendiri, tetapi juga untuk suaminya, Raja Ahasuerus. Esther membantu Raja Ahasuerus memimpin dan mensejahterakan rakyat. Esther menjadi ratu, menjadi berkat bagi bangsa
Media dan Persia sekaligus bagi orang Yahudi. Luar biasa jemaat Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini jadi pemimpin hanya mikirin diri sendiri, cari untung diri sendiri. Hati-hati. Model-model manusia seperti ini, percayalah, tidak akan bertahan lama. Model-model manusia seperti ini, percayalah, hidupnya tidak akan bahagia. Yesus sudah berkata, kita ini menjadi garam dan terang dunia. Perhatikan, terang. Saya ambil salah satu contoh lilin. Lilin memberi terang bagi sekelilingnya. Tapi perhatikan lilin jemaat Tuhan. Mengapa Tuhan pakai terang? Tetapi rela lilin itu tubuhnya hancur lebur. Perhatikan, lilin hancur lebur. Saya dari jemaat jadi bisa melihat gambarnya. Waduh, hancur sampai habis. Padahal dia memberi terang. Tidak ada lilin yang tidak hancur lebur kalau dia memberi terang. Makanya kita disebut menjadi garam dan terang. Yang kedua, mengapa Esther bisa rela berkorban sehebat itu? Yang kedua, karena Esther mengesampingkan, perhatikan, Esther mengesampingkan kesenangan diri sendiri. Jadi bukan mengutamakan kesenangan diri sendiri, tapi mengesampingkan. Artinya bagaimana orang bahagia diberkati lewat aku. Minimal kata-kataku menjadi berkat, menyejukkan hati. Minimal senyumku membuat dia bahagia. Coba pikirkan ini. Ini setiap jalan kau setan pun, anjing pun minggu semua. Udah anjing galak ini minggu sakit apa? Serang kali wajahnya. Udah serang aku lebih serang dia. Aduh. Coba buat wajah kita bahagia. Walaupun ngecor di panggang matahari, tetap senyum. Tetap senyum. Kadang-kadang penjemaat yang ngecor ini, aduh bahasanya pun bahasa binatang. Udah ambil Martin itu, bertuh, angkat semen itu, bergerung. Udah wajahnya dipanggang matahari mengerikan, kata-katanya lagi menyakitkan. Hati-hati. Buat ya kita mengesampingkan kesenangan kita. Coba Esther, ya, Ratu Esther tidak melihat dirinya sebagai ratu yang tidak bisa diganggu, dipusingkan oleh siapapun. Esther bisa bilang begini waktu datang Mordekai, gak menerima tamu, gak ada waktu. Terkadang ada orang bukannya orang hebat, masih biasa-biasa, menjumpainya pun berlapis-lapis. Udah berlapis-lapis, nunggu lagi lama berjam-jam. Kalaulah sibuk, mungkin boleh, tapi ini tak sibuk. Hati-hati manusia model seperti ini. Tuhan sangat benci orang tersebut. Tapi ada orang udah jadi presiden pun yang ingusan ini bisa pegang dia. Tapi yang ini ketua RT pun tidak, hanya kepala rumah tangga yang jabatannya. Tapi
Ratu Ester tidak malu mengakui Mordekai sebagai keluarganya yang datang ke istana. Dia tidak berkata, tak kenal itu siapa itu, usir itu, ngaku-ngaku itu, tak kenal itu. Sehingga ada banyak artis-artis yang sudah terkenal, yang sudah kaya raya, waktu datang oleh aku kenal itu, usir itu. Banyak artis-artis model seperti itu. Makanya disebut maling kundang. Terkadang nangis, hati-hati. Ratu Ester menjadi susah, sedih dan berkabung karena pemusnahan yang dirancangkan oleh Haman atas bangsanya sendiri. Ratu Ester tidak tinggal diam dan dia mendengar apa yang sedang terjadi atas bangsanya, sekalipun ia bisa luput dari ancaman itu. Ratu Ester menjadikan masalahnya masalah bangsanya sendiri. Jemaat yang terkasih, mengesampingkan yang terakhir, mengasihi Tuhan. Ester ternyata adalah pribadi yang mengasihi Tuhan, yang takut Tuhan, yang sejak kecil sudah dilatih cinta Tuhan, sayang Tuhan, takut Tuhan, diajar, dididik oleh Mordekai. Sehingga cinta Tuhan, takut Tuhan itu melekat, menyatu, mendarah daging dalam hidupnya. Kasih Tuhan mengalir atas hidup Ratu Ester. Kasih Tuhan itu mengalir atas hidupnya, sehingga dia mendengar sesuatu, dia menangis, dia berkabung, dia berpuasa, dan dia berdoa. Dan apa yang menjadi hasilnya jemaat Tuhan? Tuhan mengubah menjadi terbalik. Yang tadinya Haman sudah membuat tiang gantungan bagi Mordekai, tetapi Mordekai hanya menonton Haman digantung di tiang gantungan yang dia buat. Hartanya Haman diserahkan kepada Mordekai. Jabatan-jabatan hebat terhormat diserahkan kepada Mordekai. Bangsa Israel yang mau dibunuh diberi kesempatan bangsa Israel Yahudi membunuh orang-orang Media dan Persia yang telah merencanakan sesuatu yang jahat kepada mereka. Semua itu tidak akan terjadi bila tidak ada hati yang rela berkorban. Artinya apa jemaat Tuhan? Pribadi yang rela berkorban, percayalah, dengarlah baik-baik, tidak akan pernah merasa rugi. Amin. Amin. Percaya. Buktikanlah. Saya sudah membuktikan ini jemaat Tuhan. Dalam 2 hari sidang majelis daerah pejabat, walaupun secara virtual juga, tetapi ternyata sangat rumit. Banyak pengorbanan yang bisa saya lakukan, yang saya tidak sebut satu persatu. Di samping doa, kerja keras mengerjakan semua hal-hal ini, dan hasilnya luar biasa, tidak mengecewakan. Walaupun tidak ada yang nantikan, gimana? Tuhan tidak tinggal di diam. Coba kalau seandainya sinyal mati atau rusak, terganggu pada saat SMB, habis sudah tamat sudah.
Kalau seandainya terjadi pemadaman listrik, sudah tinggal cari tahu. Tetapi jemaat Tuhan, Tuhan melihat ada orang yang rela berkorban, yang sudah memberi hati berdoa, menangis, mempersiapkan selalu. Bahkan mungkin ada orang-orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik supaya ini gagal. Tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia pemegang sinyal internet. Wah, kok tiba-tiba muncul. Tuhan tidak tinggal diam melihat pengorbanan mereka berdua ini. Wush, lihat lagi. Tunggu dulu. Si harimau sama si kancing, coba. Padahal harimau ini udah lapar sekali, tapi kok bisa kawan sama si kancing? Nah itu mengesampingkan perutnya, menjadikan si kancing jadi kawan, bahkan seperti anak kandung sendiri. Hati-hati. Dan terus terakhir, mengasihi Tuhan. Terakhir, mengasihi Tuhan seperti taman bunga ini. Aduh, warna-warni. Kami jadi cantik. Diberkati tak kita melihat? Kalau sempat satu warna, aku gak maulah. Warna kuning, warna merah. Aku sendiri saja tetap cantik. Begitulah orang yang mengasihi Tuhan. Ternyata ini menggenapi khotbah yang saya sampaikan. Setiap pengorbanan kita tidak sia-sia. Bayangkan tiba-tiba muncul mukjizat terjadi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan tahu apa yang hati kita. Biar kalian tahu yang tidak bisa menjadi bisa bila ada hati yang rela berkorban. Esther adalah pribadi yang rela berkorban, tapi Esther luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari buka hatimu. Tidak pernah orang rugi berkorban. Tidak pernah. Orang yang rela berkorban selalu diberkati Tuhan. Satu saja kita beri, Tuhan bisa kasih 1000. Tuhan bisa kasih 1 juta. Perbuatan kecil yang pernah kau tabur dengan seseorang yang mungkin tidak terhitung nilainya, tapi kau bisa dapat terima sesuatu di luar pikiran. Sama seperti Yesus rela berkorban. Dia orang suci, orang benar, tapi dia rela menanggung dosaku dan dosamu di kayu salib, supaya kita layak disebut anak-anak Tuhan, supaya kita layak masuk surga. Tidak akan pernah sia-sia pengorbanan yang kita beri, apalagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Miliki hati yang rela berkorban. Jangan pernah tahan-tahan kebaikan hatimu mulai saat ini. Haleluya, sembah Tuhan. Buka hatimu sungguh-sungguh. Haleluya. Glory, haleluya. Buka hatimu, minta kasih Tuhan mengalir atasmu. Kesampingkan kesenanganmu, kebahagiaan.
hati untuk rela berkorban untuk kebutuhan orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Kami sudah mendengar kebenaran firman tentang seorang pribadi yang rela berkorban karena dia sadar hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan dia mengesampingkan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaannya, dan dia buka hati untuk Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Sekalipun dipercayakan jabatan yang luar biasa, kenikmatan, kekayaan, dan kemewahan, tapi kerelaan berkorban tetap ada pada dirinya. Seperti Esther, Tuhan, Esther, berikan kami hati seperti Esther yang rela berkorban, sehingga satu bangsa diselamatkan, satu bangsa diberkati, satu bangsa dipulihkan oleh karena seorang pribadi bernama Esther. Tuhan, kerelaan Esther berkorban jadi berkat yang luar biasa, yang sampai hari ini dituliskan dalam kebenaran firman-Mu untuk menjadi contoh bagi kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.